Kali ini saya di stasiun Ngunut, saya akan menuju ke stasiun Ngadiluih. Untuk harga saya cantumkan di kolom deskripsi. Sampailah di stasiun Ngadiluih, kita lanjutkan naik bis Harapan Jaya menuju ke Surabaya Bungurasi. Sampailah di Terminal Bungurasi. Kita lanjutkan naik bis Surabaya Bus menuju ke alun-alun Surabaya. Dari Bungurasi saya bisa naik bis menuju arah pusat kota Surabaya. Beberapa rute akan melewati jalan utama seperti Jalan Ahmad Yani yang menjadi akses penting menuju kota. Bus biasanya akan melewati beberapa titik penting seperti Wonokromo, Joyoboyo, Darmo, dan Tunjungan. Perjalanan ini memakan waktu sekitar 45 sampai 90 menit tergantung kondisi lalu lintas. Sampailah di alun-alun Surabaya. Oke, kita sarapan pagi dulu guys.
Kita lanjutkan naik bis SSCT menuju ke Museum TNI Surabaya. ID card atas nama Surabaya, tentunya dengan saya izin mengenalkan diri, saya Cak Rama dari Paguyuban Cak Daning Surabaya yang akan menjadi tour guide untuk menemani teman-teman hari ini. Ada yang tahu rutenya kemana? Yang pertama? Yang pertama kemana kita? Museum apa? Benar. Kita ke Museum Pusat TNI Angkatan Laut. Jadi di sana nanti kita akan melihat sejarah, terus mungkin ada kapal-kapalnya ya. Kalau TNI kan terkenal dengan kapal ya, apalagi angkatan laut. Kita lihat di sana juga ada wahana-wahana yang bisa dicoba. Terus kita kemana habis itu? Siola. Benar, lebih tepatnya SKG Surabaya Kria Galeri adalah pusat oleh-olehnya khas Surabaya. Baru nanti kita kembali ke alun-alun Surabaya lagi. Adalah Balai Pemuda, orang-orang biasanya bilang, atau alun-alun Surabaya, sama saja. Dulu namanya ini adalah De Simpangse Society, itu adalah nama bahasa Belandanya. Keturunan bangsawan dan juga pribumi yang boleh masuk itu event atau berkegiatan. Boleh contoh ini ada event Surabaya Urban Fest, ini di Selasar. Terus ada di gedung sebelah sana, itu adalah gedung barat kita sebutnya. Nah, kalau dulu di sana itu adalah tempat dansanya noni-noni Belanda di sana. Semua lengkap ada di sini. Begitu. Ada yang mau tanyakan? Di depan kita ini ada namanya Rumah Bahasa. Rumah Bahasa ini tempat untuk kita belajar bahasa apapun selain bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, mungkin ciri-ciri yang suka Korea ya. Bisa belajar apapun di sini, dan ini secara gratis khusus KTP Surabaya. Nah, makanya kenapa KTP Surabaya dikatakan mahal, fasilitasnya salah satunya ini juga. Jadi banyak fasilitas selain mau belajar bahasa, di sini juga ada aktivitas seni, kayak contoh MC belajar MC Jawa, belajar karawitan, belajar ludruk, semuanya juga gratis. Itu khusus KTP Surabaya dan ada jadwalnya. Mau lihat jadwalnya di mana? Di Tourism Information Center TIC tadi itu. Jadi ada jadwalnya dari Senin sampai Minggu, kita bisa belajar bareng di sana terkait sini. Surabaya Sightseeing and City Tour. Itu. Yes. Kita langsung lewat ya. Di kanan kalau Surabaya panas ada namanya ice cream. Ini adalah ice cream Zhang Randi. Dari 1930 sudah ada mengusamai di sini. Ada yang pernah nyoba? Ada yang sudah, ada yang belum ya? Yang sudah nyoba rasa apa? Varian apa? Biasa. Yang biasa? Oh, 3 rasa. Nah, itu kalau yang best sellernya ada 2, ada banana split dan juga tutti frutti. Jadi kalau nanti pulang SSCT panas ya, gerah ya, langsung nyebrang aja ke Zhang Randi. Itu adalah sungai kali sampai di Perak, benar. Jadi Perak itu areanya Museum Pusat TNI Angkatan Laut. Ini kita susuri bisa sampai sana karena dulu ini juga dipakai pada waktu zaman penjajahan, itu menjadi tempat perangnya juga di sana. Jadi para penjajah itu juga standby di setiap titik-titik di tepi sungai untuk melawan pasukan kita. Kita nggak tahu kalau kita sudah ngetem lah, ibaratnya ngetem itu kita bersembunyi di tepi-tepi itu, kita nggak diketahui oleh penjajah. Nah kalau lurus gini kan akhirnya tahu, oh itu sudah ada pasukan Surabaya yang akan ke sini, seperti itu. Betul. Nah ini sekarang ada wisatanya, namanya adalah wisata Perahu Kalimas. Itu yang bisa teman-teman coba dan itu sangat ikonik. Mungkin di kota kabupaten lain nggak ada ya, hanya di Surabaya yang punya wisata Perahu Kalimas, dan itu best kalau mau naiknya itu di jam-jam sore menjelang malam. Itu yang punya namanya Roberto Letlau, itu dimiliki oleh orang Belanda. Lalu waktu penjajahan Cina diambil alih lagi menjadi Toko Chiyoda. Itu Jepang, sorry. Waktu penjajahan Jepang diambil alih menjadi nama Toko Chiyoda. Itu lebih ke tas, toko tas dan koper. Lalu sekarang diambil alih lagi menjadi dari 5 investor, ibaratnya 5 investor berubah nama menjadi Siola. Nah 5 investor ini namanya siapa? Sumitro, Ing Wibisono, Ong, Lim, dan Ang. Diambil huruf depannya dijadikan satu menjadi Siola. S-nya Sumitro, I-nya Ing Wibisono, O-nya Ong,
L-nya lim, dan A-nya A. Gitu, jadi Kasa. Dan sekarang sudah menjadi tempat pemerintah Kota Surabaya juga. Jadi kalau mau ngurus KTP, SIM, mau pelayanan publik, sana bisa. Tugu Pahlawan. Kalau teman-teman lihat bentuknya seperti apa sih Tugu Pahlawan ini? Paku terbalik. Benar, betul, tepat sekali. Jadi ibaratnya kalau paku terbalik ada di bawah ya, dan kita injak yang sakit pasti kaki kita sendiri. Ibaratnya kalau ada yang mau menginjak-injak Kota Surabaya, pasti dia akan sakit sendiri. Seperti itu. Jadi nggak gampang menginjak-injak Kota Surabaya. Di sana juga ada museumnya, namanya Museum 10 November, menceritakan tentang terjadinya tragedi di Perang 10 November. Jadi kalau mau berkunjung ke sana, boleh. Itu masuk di rute SSCT hari Jumat. Yes, hari Jumat kita ke sana. Terus kalau hari Sabtu kita ke wilayah utara lagi, tapi lebih tepatnya ke Kenjeran, Taman Hiburan Pantai Kenjeran. Lebih ke wisata kuliner kita ke sana. Di bulan ini kita pakai rute halal bihalal. Banyak juga warnanya, jadi bisa dicobain, nggak sekedar kita belajar sejarah aja. Sana spot foto juga banyak, jadi nanti dinikmati aja. Waktunya kurang lebih nanti kita sejam guys di sana, jadi dinikmati aja sepuas-puasnya. Baru nanti habis dari situ kita ke Surabaya Kira Galeri, habiskan uangnya di sana untuk jajan. Karena besok cari uang lagi, sudah Senin. Kita akan masuk dulu ke dalam gedung teater. Nanti kita ada 2 tujuan gedung yang akan kita kunjungi. Pertama kita ke sebelah sini dulu, jadi bisa diikuti. Ya, silakan bisa masuk dan diisi dulu ruangannya. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang di Museum Pusat TNI Angkatan Laut. Dan kami ucapkan sekali lagi selamat datang di Perak, Surabaya Utara, dengan cuacanya yang lumayan adem hari ini. Jadi dari Surabaya semua atau dari luar kota? Dari luar, dari dalam. Ada yang di mana letaknya? Kalau kita lihat di peta yang ada di atas, itu kita ada di tengah. Nah, nanti kita akan menuju ke gedung utama setelah dari sini. Letaknya itu ada di gedung yang besar di sebelah kiri bawah, atau ada di sebelah selatan tempat tadi bus dekat parkir. Kemudian di bawah sana itu ada virtual media tour, jadi itu untuk memberi sedikit gambaran seperti apa gedung utama yang akan kita kunjungi nanti. Untuk beliau ada di belakang. Beliau sewaktu menjabat menjadi Panglima TNI, tapi sebelumnya adalah Kepala Staf Angkatan Laut. Nah, kemudian museum ini resmi diresmikan pada 15 September 2023 dan dibuka pada umum pada 20 Januari 2024. Jadi kurang lebih kita baru 2 tahun berdiri. Nanti di dalam museum kita ada beberapa fitur yang seperti ini. Mungkin untuk teman-teman yang sudah sering berkunjung ke museum, yang sekarang ini sudah banyak dimodernisasi dengan adanya multimedia interaktif, contohnya yang ada di sini. Jadi nanti dalam museum ada beberapa multimedia interaktif seperti ini yang bisa digunakan untuk mengakses informasi tambahan yang ada di dalam museum. Ini bisa di scroll, kemudian juga bisa masing-masing foto disentuh, nanti akan ada informasi tambahannya.
mungkin di sini nanti habis ini kita akan masuk ke dalam ruang teater untuk menonton film pendek. Jadi kita ada pemutaran film kurang lebih durasinya 10 menit. Itu untuk memberikan sedikit gambaran secara singkat angkatan laut kita dari awal kemerdekaan sampai di era modern yang sekarang. Nah, sejauh ini mungkin kalau ada pertanyaan bisa silakan, atau nanti selama kita berjalan kalau ada yang bertanya boleh silakan. Sebelum kalau besok hari Senin, jadi nama saya mengikuti tiap hari di minggunya. Oke, sambil menunggu karena di dalam masih ada pemutaran film kurang lebih sekitar 3 menit lagi, bisa dipersilakan untuk melihat-lihat dulu yang ada di gedung introduksi ini. Bisa ditempati, kursinya masih kosong. Eksistensi TNI Angkatan Laut tidak terlepas dari akar sejarah kejayaan maritim Nusantara di masa lalu, dengan tonggak kejayaan Sriwijaya pada abad ke-7 hingga ke-11 Masehi dan Kerajaan Majapahit pada abad ke-13 hingga ke-15 Masehi. Angkatan ini tidak dapat bertahan dari terjangan gelombang kedatangan bangsa Barat yang mengusung sistem monopoli yang ditopang dengan kekuatan bersenjata. Melalui politik divide et impera, satu demi satu entitas politik Nusantara jatuh ke tangan penjajah. Dan sejak itu, kalangan Bumi Putra semakin dipinggirkan dalam percaturan politik, ekonomi, dan pertahanan lain. Mulainya pembangunan Angkatan Laut dalam arti sebenarnya melalui pengembangan organisasi, pengembangan profesionalisme, dan karakter prajurit serta pengembangan alat utama sistem senjata Angkatan Laut. Di saat yang bersamaan, kekuatan Angkatan Laut dikerahkan dalam serangkaian operasi militer untuk memadamkan berbagai pemberontakan bersenjata di berbagai daerah. Pergantian Orde Baru ke Orde Reformasi mereposisi tugas pokok dan fungsi TNI Angkatan Laut yang berfokus pada penguatan fungsi pertahanan maritim, keamanan maritim, dan diplomasi Angkatan Laut. TNI Angkatan Laut dimodernisasi untuk mampu mengemban tugas-tugas pertahanan keamanan di laut dan tugas-tugas sosial kemasyarakatan. Dengan semangat Charles Jaya Mati, TNI Angkatan Laut
bertransformasi menjadi angkatan laut yang profesional, modern, dan tangguh guna mencapai kesiapan dan kesiagaan yang tinggi dalam melaksanakan tugas-tugas angkatan laut yang dipercayakan oleh negara. Ya, filmnya sudah selesai. Ya, guys, supaya saya keluar dari sini ya. Pertama, kita akan bisa lihat koleksi pesawat terbang yang ada di belakang sana. Kita tunggu sebentar untuk seluruh anggota rombongan. Sini nanti pintu masuknya ada di sebelah sini. Kemudian kita di sini ada plakat peresmian suatu gedung ini diresmikan. Nah, untuk museum sendiri kita juga punya fasilitas perpustakaan. Ini bisa diakses oleh umum, tapi hanya buka di hari-hari kerja, Senin sampai Jumat. Nah, untuk itu nanti kita akan masuk dari sebelah sini. Dan sebelum kita masuk ada beberapa tata tertib yang harus diikuti. Pertama, selama dalam museum diharap untuk tetap tertib. Kemudian yang kedua, kita bisa lihat banyak benda koleksi dalam, itu bisa dilihat, boleh difoto, tapi tidak boleh untuk disentuh. Karena kan ada beberapa benda koleksi yang ajaib, kalau disentuh bisa bergerak sendiri. Kalau malam dia bisa pindah tempat soalnya. Nanti saya kasih tahu yang mana. Di sini kita akan dikenalkan dengan beberapa tradisi yang ada di dalam Angkatan Laut. Silakan, bisa diisi dulu ruangannya, supaya tidak terkena pintu. Ya, di sini fluid ini digunakan di hampir seluruh angkatan laut di seluruh dunia. Jadi kenapa kita ada fluid dan lonceng? Fungsinya itu sebagai alat komunikasi. Kenapa kita menggunakan fluid dan lonceng untuk berkomunikasi? Karena dulu pada abad ke-16 atau di awal-awal zaman pelayaran yang mana kita belum ada alat komunikasi canggih seperti sekarang, seperti pengeras suara maupun HP dan radio, kita gunakan fluid. Nah, kenapa kita gunakan fluid? Karena kalau kita gunakan suara kita untuk menyampaikan perintah, contoh dari bagian belakang kapal menuju ke depan kapal, itu tidak akan terdengar karena dengan berisiknya suara ombak dan angin. Fluid ini juga yang pertama kali mempopulerkannya adalah Angkatan Laut Kerajaan Inggris kembali di abad ke-16, disebut bosun whistle. Bosun itu adalah istilah atau slang plesetan dari kata boatswain. Boatswain itu di Angkatan Laut kita sebut sebagai bosman. Jadi bosman itu dia yang bertanggung jawab di geladak atau dek utama terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh semua pelaut-pelaut yang ada di bawah pimpinannya. Jadi bosman ini posisinya itu adalah bintara utama, di bawahnya langsung kapten atau komandan kapal. Pertama kita rutenya akan naik dulu ke lantai 2. Setelah dari lantai 2 kita akan lihat yang ada di sebelah sana. Kita naik ke lewat sebelah sini. Di sini kita ada lambang-lambang dan juga bendera-bendera tiap satuan kerja yang ada di dalam Angkatan Laut. Jadi ini adalah organisasi-organisasi inti yang melaksanakan tugas dan fungsi Angkatan Laut kita secara dalam tingkatan pertama atau komando 1945 sampai di tahun 2022. Jadi kurang lebih ini adalah perkembangan paling signifikan tiap tahunnya yang terjadi di Angkatan Laut kita. Ini tadi sudah dirangkum secara singkat di film yang tadi kita tonton. Bendera Kerajaan Majapahit. Yang keduanya adalah kerajaan maritim terbesar di Nusantara, jauh sebelum datangnya bangsa Eropa pada masa kolonial. Nah, sampai sekarang bendera Kerajaan Majapahit ini masih digunakan oleh Angkatan Laut kita sebagai bendera lencana perang. Jadi kalau di dunia kemaritiman dan di Angkatan Laut di seluruh dunia itu ada yang namanya naval ensign atau naval jack. Itu adalah bendera identifikasi yang berbeda dari bendera negaranya. Itu untuk menandakan atau mengidentifikasi kapal. Di sini kita ada replika dari kapal Jung Java.
Ini adalah miniatur kapal Jung Java, yaitu salah satu jenis kapal yang umum digunakan saat zaman Kerajaan Majapahit. Lebih tepatnya saat penghujung runtuhnya Kerajaan Sriwijaya di akhir abad ke-13 dan sampai nanti di abad ke-15. Di sini ada lukisan beberapa tokoh pahlawan nasional yang memiliki peran besar dalam bidang kemaritiman dan juga replika dari rempah-rempah. Jadi beberapa jenis rempah-rempah yang dulu yang merupakan barang perdagangan yang paling berharga. Tepatnya tahun 45 sampai tahun 49. Jadi Angkatan Laut kita lahir di sini di Surabaya dengan nama Badan Keamanan Rakyat Laut pada 10 September 1945. Di sini kita bisa lihat beberapa peninggalan yang digunakan oleh Angkatan Laut kita pada awal kemerdekaan. Ini ada contoh artefak asli yang disumbangkan oleh salah satu veteran pejuang yang dulu pernah ikut dalam pertempuran 10 November di Surabaya. Mungkin kita lebih familiar dengan pejuang kita dengan bambu runcing kalau tidak menggunakan senjata api. Tapi sejatinya pada zaman dahulu, karena kita memiliki kesulitan untuk mendapatkan senjata api, karena senjata api itu banyaknya itu adalah rampasan dari pasukan Inggris maupun peninggalan Jepang dan Belanda, banyak pejuang kita yang juga merakit sendiri senjatanya. Sebagai contoh yang kita lihat di depan sini. Kemudian juga di sana ada contoh artefak asli dari bambu runcing dan juga tombak tradisional. Ketiganya pernah digunakan saat pertempuran 10 November di Surabaya. Ada fotonya di sana. Kemudian ini ada dari secara tradisi dan lain-lainnya. Sebagai contoh lain kita bisa lihat di sini. Ini kita meniru setelan Jepang sebenarnya. Jadi kalau kita lihat di gambar yang ada di depan tadi, di sana itu kita punya yang namanya poster perekrutan pemuda-pemuda pribumi yang dulu pernah berdinas di Angkatan Laut Belanda suatu masa kolonial untuk masuk ke dalam Angkatan Laut Jepang. Yang dipakai adalah sabuk dan juga pistol milik Jepang. Kapal perangnya yang pertama. Kenapa demikian? Karena pada masa yang ada di Republik yang baru lahir itu tersendat terutama oleh 2 kali agresi militer yang dilakukan oleh Belanda pada tahun 1947 dan 1949. Jadi pasca konferensi Meja Bundar tahun 49, Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan kita baru bisa yang namanya membangun struktur organisasi Angkatan Laut. Di sana ada contoh peta, itu adalah pangkalan-pangkalan Angkatan Laut kita yang kita miliki di periode ini. Dulu namanya KDM atau Komando Daerah Maritim, ya bukan Kang Deddy Mulyadi ya, beda itu. Kemudian berubah di tahun 1970 menjadi Kodamar dan kita populer pernah kenal namanya sebagai Lantamal. Angkatan Laut kita pada saat masa konfrontasi tahun 59 sampai tahun 66. Mungkin kalau kita tahu periode ini kita ingatnya, identiknya pasti dengan peristiwa G30 SPKI. Selain itu, di periode ini kita juga terjadi banyak konflik, baik internal maupun dengan negara luar. Sebagai contohnya di sini saat operasi Tripura tahun 1962. Ini adalah kampanye militer yang dilancarkan oleh Presiden pertama Pak Karno untuk merebut kembali Irian Barat dari tangan Belanda. Ada pesawat jet, helikopter, dan tank amfibi. Di antara gambar ini kita punya benda koleksi aslinya. Nanti kita bisa lihat setelah turun dari lantai. Terakhir kita menuju ke ruangan yang sampai sekarang masih aktif dan masih digunakan oleh Angkatan Laut kita. Ini semua kapalnya masih ada kecuali yang di tengah. Yang di tengah ini adalah KRI Nanggala 402. Ini kapal selam yang mungkin kalau teman-teman pernah lihat berita di tahun 2021 ini yang tenggelam di Selat Bali. Kita akan turun dari tangga yang ada di sebelah sini menuju kembali ke lantai 1. Hati-hati diperhatikan.
masih ada kurang lebih 4 ruangan lagi yang akan kita kunjungi. Anggota KKU yang dikirim saat misi sabotase, misi rahasia lebih tepatnya ke Singapura. Terdapat 15 anggota KKU yang dikirim ke sana. Tapi yang naas tertangkap beliau berdua. Ya, silakan. Di sini kita ada koleksi tank amfibi PT-76. Ini masih asli. Ini adalah tank amfibi buatan Uni Soviet yang dulu pernah kita gunakan saat operasi pendaratan amfibi di Timur Timur dalam operasi Seroja. Oleh Angkatan Laut kita saat perang kemerdekaan dan beberapa sampai sekarang masih digunakan. Koleksi senjata api yang ada di Museum Pusat TNI Angkatan Laut berjumlah 178 pucuk, yang mana 80%-nya masih dalam kondisi bagus dan masih bisa digunakan untuk menembak. Nah, di sini kita ada baju alat selam. Ini adalah baju alat selam yang digunakan pada zaman dahulu. Kali ini dalam sejarah kita yang pernah menjadi Panglima TNI dari Angkatan Laut itu baru 3 perwira tinggi. Ada di sini. Ini juga didesain sedemikian rupa. Beliau memajangnya itu berbeda jenis. Jadi kita bisa mengetahui jenis-jenis seragam yang ada di Angkatan Laut. PDU-1 dia seperti ini tampilannya. Untuk PDU-2 kita bisa lihat di sebelah sana. Yang membedakan hanya atribut. Masih kuliah atau masih sekolah nanti berkenan bergabung dengan kami di Angkatan Laut, tergabung menjadi anggota KOAL. Pekerjaan yang dilakukan itu banyak. Bisa tergantung waktu yang didapat. Nanti bisa berdinas di kapal, menjadi pilot ataupun ditugaskan dalam Satgas PBB. Baru kita masuk ke ruangan ke-5 di sini. Di sini namanya ruangan SSAT atau Sistem Senjata Armada Terpadu. Jadi di sini teman-teman bisa melihat beberapa peralatan berat yang digunakan oleh Angkatan Laut kita, mulai dari torpedo sampai radio laut yang ada di sana. Radio laut seperti apa, Pak Arif? Yang di sebelah sana, warna hitam. Ya ini. PAP 104. Jadi ini adalah dasar laut untuk survei di tempat-tempat yang berbahaya untuk penyelam. Jadi dia ada kameranya. Umumnya baru dipasang ketika akan digunakan. Tapi ada sensornya di sini dan satu lagi di bawah. Pilot-pilot Angkatan Laut kita, tapi ini sudah tidak digunakan lagi karena kita sudah punya pesawat yang lebih modern untuk latihan. Ya, di ruangan terakhir di sini ruangan ke-6 atau ruang hangar. Di sini kita punya koleksi helikopter, salah satu helikopter pertama yang digunakan oleh Angkatan Laut kita. Ini adalah helikopter Mi-4 buatan Uni Soviet. Jadi dulu kita mengadakan pada tahun 1961. Ya, Pak Hari, izin pamit undur diri. Sampai bertemu di lain kesempatan. Dan tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga dipersilakan. Yang bisa dimasuki pesawat angkut di sana, helikopter yang ini dan yang ada di sebelah sini. Museum hidup, ada yang tahu? Soalnya hidup gitu. Yang kerja hidup. Makamkannya di Blitar gitu. Jadi area Surabaya karena terbukti dengan apa? Di wisata Penele ini, Kampung Wisata Penele juga ada museum rumah lahir Bung Karno yang itu kita buat museumnya dari rumah aslinya Pak Karno dilahirkan di sana. Gitu. Jadi kita akan lihat kalau di Penele ini banyak yang bisa kita eksplor. Ada rumah lahir Bung Karno,
ada sumur Jobong, itu juga sumur yang tertua di kota Surabaya. Ada juga rumahnya Hos Cokroaminoto, Haji Umar Said Cokroaminoto. Siapa beliau? Beliau adalah mentornya Pak Karno, sekaligus rumahnya ini pernah menjadi kos-kosannya Pak Karno. Jadi Pak Karno pernah ngekos di sana juga. Terus yang saya dapatkan, sempat ada pertempuran dengan Adipati di Surabaya dengan Belanda. Jadi ketika Adipati di Surabaya ini sempat dikalahkan di Surabaya, wilayah rakyat di wilayah Keramat Gantung ini masih mempercayai hal-hal mistis, sehingga dipercayai untuk Adipati yang dikalahkan ini digantung di pohon-pohon yang ada di sini dengan tujuan untuk penghormatan, sehingga mereka selalu memberikan sajen setiap minggunya untuk memberikan penghormatan ke Adipati yang dikalahkan tadi. Makanya dinamakan Keramat Gantung. Keramatnya mungkin dari sajennya berbau-bau mistis, gantungnya itu dari cinta yang tadi. Hubungan dengan jembatan, namanya adalah Jembatan Cinta. Nah, kenapa namanya Cinta ini cukup menarik? Pak Karno ketika ngekos di rumahnya Hos Cokroaminoto sebagai mentornya, jadi Pak Cokro ini punya anak namanya Siti Utari. Nah, Pak Karno ini cinlok dengan anaknya Pak Cokro, yang Siti Utari tadi. Nah, kenapa namakan Jembatan Cinta? Beliau ini, ibaratnya kalau bahasanya anak sekarang nembak Ibu Siti Utari ini di jembatan itu. Jadi konon katanya kalau kita mau menyatakan cinta ke seseorang di jembatan itu banyak diterimanya. Jadi boleh coba ya. Soalnya kalau nggak diterima tinggal cemplungin ini. Oh iya benar. Perjalanan saya teruskan ke Gria Galeri Siola. Jadi silakan mau explore, kalau mau duduk-duduk di atas juga ada nanti dua buat santai-santai dulu. Perjalanan saya teruskan menuju ke alun-alun Surabaya, dan tibalah di alun-alun Surabaya. Kita lanjutkan naik Surabaya Bus menuju ke halte Kertamenanggal naik Transjatim. Perjalanan saya teruskan dari halte Kertamenanggal menuju ke Terminal Mojokerto. Dari Mojokerto kita teruskan menuju ke halte Cokroaminoto. Oke, kita makan dulu guys. Kita lanjutkan menuju ke stasiun Mojokerto.
dan tibalah kereta Ndoho Penataran. Sekian dulu trip saya kali ini. Jangan lupa like dan subscribe dan notifikasinya. See you next video. Bye bye.